Mari, pasien berikutnya, Sus. Nyonya Dani. Loh, Bu, mau kemana? Bu, tunggu. Permisi. Bu, antri dulu, Bu. Ibu tunggu dong. Dokter macam apa kamu? Udah, suster, biar aja. Tinggalkan kita berdua, biar nggak apa. Tunggu dulu, Bu. Silakan dulu. Duduk. Kamu suruh saya duduk tenang. Sementara anak saya kamu jejali dengan narkotik. Hah? Bu, tenang dulu. Silakan duduk dulu. Saya akan jelaskan semua masalahnya. Tenang dulu. Dokter, jangan anggap saya tolong. Saya tahu bagaimana bentuk pil narkotika. Dan saya tuh bisa membedakan mana yang obat dan mana yang pil terlarang. Dan di sini jelas-jelas tertulis Rohypnol. Apa maksud dokter? Ibu. Dokter membunuh anak saya ya? Oke. Ini. Ayo, ambil. Silakan. Ayo, silakan coba. Coba. Kalau nggak percaya, oke. Saya akan ambil satu. Saya makan. Nih. Obat tidak bisa dibedakan dari bentuk dan rasanya. Ayo coba, silakan coba. Ayo. Manis. Iyalah. Ini hanya apa ya? Sakarin. Gula buatan yang saya modifikasi sedemikian rupa sehingga bentuk dan rasanya ya mirip dengan Rohypnol. Jadi, ini cuma gula biasa. Iya. Ini salah satu taktik dari saya untuk membantu menyembuhkan orang yang mempunyai masalah dengan ketergantungan obat, narkotik. Bu, menyembuhkan racun di badan orang itu lebih mudah daripada menyembuhkan efek psikologinya. Dengan pil ini, Tika, anak ibu, dia akan merasa tenang seolah-olah bahwa dia masih memakai obat narkotik itu. Tapi sebenarnya obat ini nggak ada efeknya sama sekali dengan tubuh Tika. Ibu ngerti sekarang? Saya... Nggak apa-apa. Saya sudah sering dimarahi oleh orang tua pasien yang menyangka bahwa saya menyuplai narkotik untuk anak-anak mereka. Saya minta maaf, dokter. Sudahlah. Oh ya, apa Tika tahu kalau ibu mengambil obat ini? Saya menemukan obat-obatan ini di kamar mandi Atika, dokter. Oh, kalau gitu ibu cepat kembali dan taruh obat ini ke tempat semula supaya Tika tidak curiga. Dan saya mohon supaya ibu mendukung upaya saya untuk penyembuhan Tika. Ya. Baiklah kalau gitu, nanti saya akan mampir ke rumah ibu untuk mengecek keadaan Tika. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Sebetulnya malam ini saya ingin sekali mengucapkan terima kasih saya kepada kalian semua yang sudah membuat rumah ini menjadi terasa sangat hidup. Saya yang justru berterima kasih atas kebaikan ibu mau menerima saya di sini. Dan saya akan berusaha keras untuk mengembalikan semua ingatan saya. Kamu boleh tinggal di sini sesuka yang kamu mau loh. Betul. Dan yang harus kamu ingat bahwa ibu tidak memaksa kamu dan membebani kamu untuk cepat-cepat memulihkan daya ingat kamu. Enggak gitu. Nasib kamu memang bagus. Cuma kalau kamu nggak sembuh-sembuh juga, bagaimana dengan nasib saya? Saya kan punya anak istri. Iya, Masa saya harus menjaga dia terus di sini? Banyak. Makanya cepat-cepat sembuh. Sebetulnya sekarang pun saya sudah tidak butuh perawat lagi. Secara fisik keadaan saya sudah baik kok. Betul kan Om? Ya, betul. Tapi sebaiknya kamu harus tetap ada yang mendampingi. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu, Pak Husein ini akan segera bisa menolong kamu.
Dan kamu nggak ngerepotin Ibu Anissa lagi. Saya jadi semakin nggak enak aja. Udahlah, nggak usah sungkan-sungkan ya. Saya hanya ingin semua yang tinggal di rumah ini merasa kerasan. Termasuk kamu juga, Jody. Dan juga kamu, Nancy. Oh ya, apa Jody sudah cerita tentang rumah kontrakan yang saya sudah dapatkan untuk kalian? Saya tidak tahu harus bilang apa. Eh, sebetulnya nggak ada salahnya kalau kalian memang punya rumah sendiri dan tinggal sendiri. Saya percaya bahwa Jody bisa mandiri. Dan Jody juga masa depannya ya, karirnya di musik cerah sekali dan bagus sekali. Cerah sekali. Terima kasih banyak Bu Anissa. Jody, kamu kapan punya waktu untuk nganter Mami melihat rumah kontrakan itu? Anytime you want one. Silakan makan. Yuk. Silakan, Nancy. Duluan. Kamu makan ini. Kamu baik-baik saja, Tika? Iya, Ma. Habiskan dulu makanan kamu. Nanti baru kamu minum obatnya. Saya sudah kenyang, Ma. Saya mau istirahat di kamar. Nanti Mama bawakan obat kamu ke kamar. Iya, Ma. Iya. Iya, Ma. Dokter Iwan datang. Kalau kamu sudah selesai, cepat keluar ya. Iya. Oke. Kamu saya akan kasih resep lagi. Tapi dosisnya akan saya kurangi dari yang kemarin. Dok, Ya. apa dokter membawa jatah untuk saya? Karena persediaan saya hampir habis, Dok. Tika, kamu harus berusaha untuk mengendalikan diri. Bukannya jatah yang saya kasih kemarin cukup sampai akhir bulan. Iya, tapi dosis yang saya telan, efeknya selalu berkurang, Dok. Kamu harus berusaha, Tik. Saya nggak bisa terus-menerus memenuhi semua kebutuhan kamu. Tolonglah saya, Dok. Saya sangat membutuhkan sekali. Saya akan melakukan apa saja, Dok. Kenapa kamu selalu menggunakan hal ini sebagai senjata? Dan kenapa pula dokter selalu menolak saya? Apakah saya ini kurang menarik? Atau kurang cantik? Atau mungkin dokter sudah mempunyai istri? Saya belum punya istri. Bahkan belum punya kekasih. Kamu juga nggak jelek. Kamu tuh cantik, Tik. Saya cuma heran karena ngelihat gadis secantik kamu jadi budak narkotik. Siapa yang ingin menjadi budak narkotik? Saya juga nggak pernah bermimpi akan menjadi seperti ini. Nasib yang membuat saya seperti ini, Dok.
Tika, setiap orang pasti akan berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Apa kamu nggak mau lepas dari semua ini? Apa masih ada gunanya? Apa masih ada gunanya untuk perempuan yang seperti saya ini punya masa depan? Saya ini sudah hancur. Saya sudah rusak. Kelihatannya yang kamu butuhkan saat ini bukan cuma sekedar obat dan terapi, tapi seseorang yang bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu. Dan kalau kamu bersedia, saya juga bisa jadi teman kamu. Bukan cuma sebagai dokter kamu. Bagaimana Bu? Ibu suka rumah ini? How is it, Mom? Do you like it? Ya, oke. Berapa sewanya 1 bulan, Pak? Kalau soal itu akan diurus oleh Ibu Anissa. Yang jelas, jika Pak Jody setuju, Pak Jody tinggal tanda tangan di sini dan secepatnya bisa menempati rumah ini. Silakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tumben kamu sudah bangun, Tika. Selamat pagi, Ma. Ada apa sih? Memangnya kenapa? Ada yang salah? Enggak, cuma baru sekali ini Mama lihat kamu bangun pagi dan segar ini. Kamu pergi ya? Makan siang dengan Dokter Iwan. Rupanya kalian berdua diam-diam bikin janji kencan di belakang Mama ya? Ih, Mama, bukan janji kencan. Orang cuma makan siang kok. Apa pendapat kamu tentang Dokter Iwan? Dia orangnya baik, simpatik, dan perhatian. Itu sih Mama juga sudah tahu. Mama ingin pendapat pribadi kamu sebagai seorang gadis. Nggak tahu, Mama. Kamu mau tahu pendapat Mama? Apa coba? Mama nih so tahu. Menurut Mama, kamu ini pasien yang paling banyak mendapat perhatian dari dia. Ya udah deh, Tika pergi dulu ya, Ma ya. Dah. Hati-hati ya sayang ya. Iya, doain sukses ya, Ma. Yuk, makan dulu Tika. Ya. Bye. Masih, Mbak? Ini. Maafkan saya, Dok. Nggak apa-apa. Kamu nangislah sepuasnya. Dengan kamu nangis, paling nggak sedikit dari beban kamu akan berkurang. Sebenarnya, saya sudah lama tidak pernah menangis. Saya cuma menangis kalau saya butuh obat dan saya tidak mendapatkannya. Sekarang kamu tahu kan, bahwa yang kamu butuhkan itu seorang teman. Bukan obat-obatan atau narkotik. Teman untuk membagi perasaan kamu. Terima kasih, Dokter. Saat ini saya bukan dokter kamu, tapi sahabat kamu. Jadi kamu boleh panggil saya Iwan. Iwan, Nah, kedengarannya kan lebih enak. apakah Anda selalu sebaik ini pada semua pasien Anda?
Tergantung. Tergantung bagaimana. Saya cuman gak pengen kamu menyanyiakan masa depan kamu. Sejak kecil, ibu kandung saya telah membuang saya, menitipkan saya pada orang lain. Lalu pacar saya menipu dan menjerumuskan saya, hingga saya menjadi seperti ini. Tidak seorang pun mencintai saya. Apakah di dunia ini masih ada cinta yang tulus? Kamu harus percaya, Di, bahwa masih ada cinta yang murni dan tulus. Untuk orang seperti saya. Iya. Mulanya saya pikir saya hanya merasa kasihan sama kamu. Tapi lama-kelamaan saya berpikir bahwa saya bukan hanya merasa kasihan saja sama kamu. Tapi saya ingin melindungi kamu. Menjaga kamu. Kamu ngerti kan maksud saya? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.